online. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, hari ini kita mau ibadah dan berkati ibadah hari ini ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya bebas oleh darahnya Tuhan Yesus. Sekarang saya bebas, bebas. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami dan guru-guru kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dalam-dalam cintamu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Halo teman-teman, hari ini Lili senang sekali karena Lili akan bermain bersama si Lulu. Besti Lili itu loh. Tapi mana ya si Lulu? Biasanya kalau janjian bermain, Lulu tidak pernah terlambat loh. Kenapa dia belum datang sih? Hai Lulu. Loh. Aduh. Kamu kenapa sih lu? Aduh, Lulu bingung sekali. Emangnya ada apa lo? Kenapa kamu bingung begitu sih? Aduh, gawat nih. Hah? Aduh, tadi pagi satu bulu pecahin cangkir Papa. Gawat. Ya ampun, Lulu, kan masih ada cangkir yang lain toh. Kenapa kamu bingung begitu sih Lulu? Mendingan kamu minta maaf saja sama papamu, kan beres. Masalahnya nih, itu cangkir kesayangan Papa. Papa bilang itu cangkir punya kakek. Sekarang dipakai sama Papa. Aduh, gimana nih, Li? Oh begitu ya. Lulu, kalau menurut aku sih, meski cangkir itu kesayangannya papamu, kalau kamu langsung mengakui kesalahanmu dan meminta maaf, pasti papamu akan memaafkan kamu, Lulu. Masa sih?
Percaya deh, aku jamin papamu pasti akan menghargai kejujuranmu dan memaafkan kamu, Lulu. Sekarang kamu langsung pulang dan temui papa kamu ya. Oke, Deli. Makasih ya, bestiku. Iya, Dadah. bestiku. Dadah. Teman-teman, kalau begitu Lili juga pulang deh, kan nggak jadi bermain sore ini. Dadah, aku mengasihimu, aku mencintaimu, Yesus Juru Selamatku. Shalom adik-adik. Dari cerita singkat yang baru saja kalian saksikan, apakah mungkin ada di antara kalian yang juga pernah mengalami kejadian seperti yang Lulu alami? Saat kalian melakukan kesalahan, berbagai macam perasaan kalian rasakan. Ada rasa takut, gugup, khawatir, bingung, karena kalian tidak berani langsung mengakui kesalahan yang kalian lakukan. Adik-adik, seperti nasihat Lili tadi kepada Lulu, pada hari ini kita sama-sama diingatkan untuk bisa menjadi anak Tuhan yang mau langsung mengakui kesalahan saat kita bersalah. Dan kita juga mau langsung minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Kira-kira kenapa ya adik-adik? Kok kita harus langsung minta maaf saat kita bersalah? Betul sekali, karena itulah yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus menghendaki agar kita bisa menjadi anak-anaknya yang jujur. Anak-anak yang selalu berkata benar. Yuk kita baca sama-sama ayat firman Tuhan dalam Matius pasal 5 ayat 8. Sudah dapat semua? Kita baca sama-sama. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Apa maksud dari firman Tuhan ini adik-adik? Firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan Yesus akan berada di dekat orang yang suci hatinya. Tuhan Yesus akan menyertai anak-anak Tuhan yang mau jujur, yang mau berkata benar, yang mau mengakui secara langsung ketika berbuat salah, yang mau meminta maaf secara langsung ketika melakukan kesalahan. Tuhan Yesus berjanji saat kita anak-anaknya melakukan hal tersebut, Tuhan Yesus akan menyertai kita, Tuhan Yesus akan memberikan pengampunannya, damai sejahteranya, dan kasih-Nya atas kehidupan kita. Pada hari ini kita akan sama-sama mendengar contoh satu kisah dari firman Tuhan Perjanjian Lama, tokoh yang sangat terkenal dalam Perjanjian Lama adik-adik. Tokoh ini juga melakukan satu kesalahan, tetapi tidak berani langsung mengakuinya. Coba kalian tebak, kira-kira siapakah tokoh ini adik-adik? Pada masa mudanya, tokoh ini setiap hari menjaga kambing domba milik ayahnya. Tetapi suatu ketika dengan gagah berani dia maju berperang melawan seorang tentara musuh. Padahal tentara-tentara yang sudah setiap hari berlatih berperang tidak ada yang berani menghadapi tentara musuh ini. Kenapa? Karena tentara musuh ini bukan tentara biasa adik-adik. Tentara musuh ini memiliki badan sangat besar. Dia adalah seorang raksasa. Dan adik-adik, sesuai dengan keberanian dari tokoh ini. Tokoh ini berani menghadapi tentara musuh ini karena dia percaya bahwa Allah beserta dengan dia. Dan Allah memberikan kemenangan. Si musuh, tentara yang raksasa badannya jauh lebih besar dari dia itu langsung roboh dan mati hanya dengan sebuah batu kali. Siapakah dia adik-adik? Betul sekali, dia adalah Daud. Adik-adik, pada kisah yang akan kita dengar pada hari ini, Daud bukan lagi seorang pemuda, tetapi Daud sudah menjadi orang yang dewasa. Daud sudah menjadi seorang raja atas bangsa Israel.
Pada suatu ketika, Raja Daud ini melakukan kesalahan. Tapi Raja Daud tidak berani mengakui kesalahannya. Karena itu, Allah mengutus seorang nabinya yang bernama Nabi Nathan untuk memperingatkan Daud. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan dalam kitab Perjanjian Lama. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 1 sampai 14. Saya akan menceritakan kurang lebih percakapan antara Nabi Nathan dengan Raja Daud. Nanti kita hanya akan membaca beberapa ayat saja. Ketika Nabi Nathan tiba di istana Raja Daud, Nabi Nathan mengucapkan salam kepada Raja Daud. Salam tuanku Raja Daud. Hari ini hamba-Mu Nathan akan menceritakan sebuah kisah dan nanti hamba-Mu ingin meminta pendapat tuanku Raja. Ada sebuah kisah di sebuah kota, ada 2 orang yang hidup berdampingan. Yang seorang sangat kaya. Dia punya banyak sekali kambing domba dan juga lembu sapinya banyak sekali. Nah, di dekat orang kaya tersebut hiduplah seorang yang miskin. Orang yang miskin ini hanya mampu membeli seekor anak domba betina. Dia sayang sekali sama anak domba betina ini. Setiap hari dirawatnya dengan penuh kasih, disuapi makanan, minum dari pialanya, bahkan tidur di pangkuan orang yang miskin ini. Sehingga akhirnya anak domba betina ini menjadi domba betina dewasa. Suatu hari, si kaya itu kedatangan seorang tamu. Lalu dia bermaksud untuk menyediakan makanan untuk tamunya. Tapi si kaya itu merasa sayang untuk mengambil seekor domba dari sekian banyak domba yang dia miliki. Akhirnya orang kaya itu mengambil domba betina, satu-satunya domba yang dimiliki oleh orang miskin itu, lalu memasaknya dan menyajikannya untuk tamunya. Tuanku Raja Daud, bagaimana menurut pendapat Tuanku Raja tentang orang kaya itu? Adik-adik, apa kata Raja Daud kepada Nabi Nathan? Raja Daud sangat marah. Dia berkata begini, orang kaya itu sangat jahat. Dia tidak punya belas kasihan. Orang kaya itu harus dihukum mati. Dan orang kaya itu harus mengganti domba betina yang dia ambil 4 kali lipat. Oh, begitu ya Tuanku Raja. Iya, orang kaya itu harus dihukum mati karena dia sudah sangat jahat. Tuanku Raja, kata Nabi Nathan kepada Raja Daud, orang kaya yang jahat itu adalah Tuanku Raja Daud sendiri. Wah, adik-adik, ketika Raja Daud mendengar hal itu, Raja Daud sangat menyesal. Dia menyadari bahwa ternyata dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu Raja Daud langsung mengakui kesalahannya. Dia berkata begini, aku sudah sangat bersalah kepada Tuhan. Dan adik-adik, saat Raja Daud mengakui kesalahannya, Nabi Nathan berkata, karena engkau sudah mengakui kesalahanmu, maka Tuhan mengampuni kesalahanmu. Tetapi karena engkau sudah melakukan kesalahan, engkau harus menerima akibat dari kesalahanmu itu. Adik-adik, yuk kita baca sama-sama. Sebenarnya apa sih kesalahan, dosa yang Raja Daud lakukan? Kita baca sama-sama di kitab 2 Samuel pasal 12. Hanya 5 ayat saja, ayat 7, 9, 13, 4 ayat saja, ayat 7, 9, 13, dan 14. Kita baca ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul.
Ayat 9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu, kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya, kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ayat yang ke-14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Adik-adik, dari kisah firman Tuhan, pada hari ini kita bisa mengetahui bahwa kasih-Nya Allah itu sangat besar untuk kita anak-anaknya. Ketika Allah mengetahui Raja Daud sudah berdosa, berbuat salah, Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Daud, tetapi terlebih dahulu Allah mengutus Nabi Natan untuk memperingatkan Daud. Dan ketika Raja Daud menyadari kesalahannya, Raja Daud mau mengakui kesalahannya, Raja Daud mau meminta maaf atas kesalahan yang dia lakukan, Allah mengampuni Raja Daud. Allah tidak menghukum mati Raja Daud. Adik-adik, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita semua adalah agar kita mau belajar jadi anak-anak Tuhan yang mau mengakui kesalahan dan mau langsung meminta maaf ketika kita bersalah. Adik-adik, jadi ketika mungkin kalian melakukan salah kepada Papa, kalian bisa langsung ngomong begini, Pa, maafin Koko ya, tadi Koko sudah membantah sama nasihat Papa. Ketika kalian salah sama Mama, mungkin kalian bisa bilang begini, Ma, maafin Cici. Cici tadi sudah nggak nurut sama Mama. Ya. Ketika kalian mungkin bersalah kepada teman kalian, kalian bisa ngomong minta maaf seperti ini, Besti, sorry ya, tadi aku sudah marah-marah sama kamu. Atau mungkin kalian juga pernah melakukan kesalahan kepada kakak atau adik kalian, kalian bisa bilang begini, J, maafin Mimi ya, maafin Titi ya. Tadi gak sengaja Mimi ngerusain barang Cici. Adik-adik, saat kita mau mengakui kesalahan kita dan meminta maaf atas kesalahan yang kita lakukan, pasti Papa, Mama, kakak kalian, teman-teman kalian akan memaafkan kesalahan kalian. Dan yang terlebih lagi, Tuhan Yesus akan sangat bersukacita jika kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang jujur, berani mengakui ketika kita melakukan kesalahan. Emoji love-nya Tuhan Yesus bukan hanya 1, 2, 3, 10, tetapi bisa beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Karena kalian mau melakukan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Firman Tuhan sampai di sini, kita akan tutup firman Tuhan dengan doa. Bapa, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sangat baik kepada kami. Kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan, bahkan ketika kami melakukan kesalahan, Engkau tetap mau menyatakan kasih-Mu untuk kami. Kiranya Engkau akan menolong setiap kami Tuhan, agar kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu jujur, yang tulus hati, yang berani mengakui ketika kami melakukan kesalahan. Dan berikanlah kami kerendahan hati ya Bapa, agar kami dapat langsung minta maaf ketika kami berbuat salah. Karena kami rindu dapat menjadi anak-anak-Mu yang senantiasa menyenangkan hati-Mu. Kami percaya Engkau senantiasa menjagai kami, menyertai kami, mencurahkan kasih dan damai sejahtera-Mu untuk setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu pada ibadah online minggu depan. God bless you all. Tuhan Yesus, terima kasih telah memberkati ibadah hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sampai